Halo Business Leader, kita sudah sampai di segmen terakhir di webinar kita pada hari ini. Negosiasi gaji di tengah krisis, yang boleh dan yang tidak boleh. Dan sebagai informasi kembali saya informasikan bahwa pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 19 April, kita akan punya webinar kita berikutnya yang berjudul Teamwork di Tengah Social Distancing. Jadi fun ideas buat para leaders. Bagaimana kita bisa menjaga teamwork, kekompakan tim kita walaupun yang satu bekerja di sana, satu bekerja sini, satu bekerja di rumah, satu bekerja di gudang. Dan bagaimana kita bisa melakukannya. Beberapa ide-ide yang bagus yang kita akan bicarakan di minggu depan. Jadi pastikan Anda scheduling jadwal Anda di hari Minggu tanggal 19 April jam 8 malam. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai masuk ke segmen keempat, negosiasi gaji dengan krisis yang boleh dan yang tidak. Yang boleh apa coach yang pertama? Yang pertama adalah komunikasikan secara terbuka. Jadi ada baiknya di mana Anda sebelum Anda melakukan yang namanya negosiasi gaji, Anda komunikasikan secara terbuka bahwa keuangan kita ini seperti ini. Ya. Penagihan kondisinya seperti ini. Dan cash flow kita bisa bertahan seperti ini. Kita perlu membayar supplier seperti ini dan kita sudah lakukan terbaik. Jadi Anda perlu komunikasikan secara terbuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa nih coach? Yang kedua selain komunikasi secara terbuka adalah berikan teladan. Berikan teladan ini penting. Ya. Dan maksud saya berikan teladan adalah kalau Anda mau cut off atau memotong gaji, pastikan Anda memberitahu pada tim bahwa gaji Anda juga dipotong. Gaji Anda juga dipotong. Saya serius nih. Dan ini mudah bila Anda selama ini berbisnis ini Anda narik gaji. Tapi kalau yang uang bisnis dan uang pribadi Anda masih bercampur di satu, mungkin Anda perlu berikan teladan dengan bentuk yang lain. Misalkan Anda kasih lihat bahwa Anda sudah, misalkan Anda jual mobil Anda. Misalkan supaya Anda bisa tetap bayar gaji misalkan. Dan Anda lakukan itu dan Anda perlu informasikan bahwa saya lakukan ini untuk ikutan sacrifice. Seperti itu. Perlu. Karena di dalam masa-masa krisis, komunikasi yang berlebihan itu jauh lebih baik. Jadi Anda perlu kasih tahu. Ya, jadi yang pertama jadilah terbuka, komunikasi secara terbuka. Yang kedua adalah berikan teladan. Yang ketiga apa coach? Yang ketiga adalah lebih ringan bagi karyawan yang bawah. Jadi pemotongan gaji ini perlu dicermati dengan baik, khususnya kalau Anda mau melakukannya terhadap karyawan-karyawan di level bawah. Misalkan office boy, office girl, seperti itu. Karyawan-karyawan tim admin yang level paling bawah. Orang-orang yang kuli, tukang angkat barang dan sebagainya gitu ya. Atau orang-orang tukang pengiriman yang mereka gajinya mungkin bisa jadi sudah di bawah UMR gitu. Dan Anda perlu jauh lebih ringan atau jauh lebih lenient, lebih lunak kepada karyawan-karyawan lapisan bawah. Kenapa? Karena mereka bisa jadi gajinya mereka payroll to payroll aja. Kalau Anda misalkan paksakan untuk tetap tegas atau keras kepada karyawan level bawah ini, nanti kalau mereka tetap kerja sama Anda akan punya karyawan-karyawan yang punya banyak hutang loh. Dan karyawan yang punya banyak hutang itu otaknya nggak 100% kerja. Jadi di musim semi nanti Anda akan punya zombie kerja buat Anda. Nah, jadi lebih lunaklah kepada karyawan tingkat bawah dan payroll cuts ini atau potongan gaji ini jadikan teladan mulai dari Anda sama orang-orang di level manajemen, middle management seperti itu. Oke, berikutnya apa coach? Berikutnya adalah buatlah ide-ide crowdfunding. Nah ini istilah keren zaman sekarang, crowdfunding itu model kayak kumpulin dana bareng-bareng kemudian buat sumbangan.
By the way, kalau Anda mau lakukan itu, Anda bisa lihat di satu tab di atas nama tab donate, tab donasi. Anda bisa klik dan Anda bisa lakukan crowdfunding untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di saat-saat COVID-19 ini. Dan kalau gotong royong atau bahasa biasanya saya bilang saya pakai bahasa gotong royong aja. Dimana misalkan orang-orang tuh chip in sama-sama gitu. Karyawan-karyawan misalkan para manajer, supervisor nih chip in. Kita bikinin celengan, chip in yuk dari gaji kita transfer ke sini, nanti dari sini nanti kita transfer ke orang-orang yang membutuhkan. Misalkan ke OB kita karena pasti ada loh orang-orang yang misalnya cleaning service yang tadinya ada kerjaan sekarang nggak ada kerjaan. Kita bisa bantu mereka dengan yang namanya crowdfunding seperti ini. Dan crowdfunding itu bukan hanya untuk lapisan bawah, tapi juga untuk orang-orang yang ternyata punya masalah di tengah-tengah krisis ini. Dan kita bisa bergotong royong bersama-sama melalui crowdfundingnya. Jadi kumpulin dana itu nanti bisa diarahkan, dialirkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya, bagi Anda yang punya arisan di perusahaan, itu akan sangat membantu sih sebenarnya ya. Jadi mungkin nanti next time boleh buat arisan ya. Berikutnya adalah yang boleh dilakukan apa? Negosiasi komisi sales. Komisi penjualan ini bisa jadi Anda satu hal yang Anda mau negosiasiin. Apalagi kalau untuk top sales Anda yang komisinya sangat-sangat besar. Jadi yang Anda mainin justru di variable cost-nya. Karena komisi itu adalah variable cost, bukan fixed cost. Anda bisa negosiasiin dan gantikan komisi itu dengan yang lain. Misalkan dengan cuti tambahan yang berbayar, atau mungkin dengan nanti Anda bilang bahwa nanti kalau ini nanti kamu bisa dapat liburan, saya bayarin kamu tiket ke Singapura atau ke Thailand dan sebagainya setelah COVID ini reda dan sebagainya. Dan Anda bisa negosiasiin itu, negosiasi komisi sales. Oke, jadi sekali lagi kita mulai dari komunikasi yang terbuka, kita berikan teladan. Yang kedua, yang ketiga lebih lunak bagi karyawan yang bawah, crowdfunding, gotong royong, negosiasi komisi sales, dan apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh ini. Yang nggak boleh adalah ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh panik. Jadi jangan sampai baru 1 hari pertama social distancing udah mikirin mau potong gaji. Jangan panik. Jangan prematur dalam bertindak. Ya. Jangan panik dan jangan prematur dalam bertindak. Tenang dulu dan mulai lihat apa-apa saja yang masih Anda miliki dan mulai bersyukur untuk itu. Prematur dalam bertindak membuat Anda justru akan kehilangan hal-hal penting yang bisa membantu Anda naik ke atas. Ingat loh, aset itu penting. Tetapi orang-orang itu membuat aset itu jadi bisa berjalan dengan baik. Aset seperti mesin atau seperti kendaraan itu penting bagi sebuah perusahaan. Tetapi tanpa supir, tanpa orang yang mengoperasikan mesin itu, apa gunanya mobil itu? Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu prematur bertindak. Harapan saya adalah para business leader, para leader yang ikutan webinar MPTI ini, Anda jadi pemimpin yang jantungnya tuh kuat gitu, ya. Jadi jangan baru seminggu pertama penjualan menurun, langsung pikirannya adalah, aduh ini saya mesti merumahkan atau memecat atau mem-PHK atau memotong gaji berapa banyak karyawan nih coach. Jangan mikir gitu dulu. Jangan mikir gitu dulu. Ya. Bisa jadi waktu kita membuat masalah itu jadi lebih besar daripada sebenarnya, kita nanti malahan jadi kalah sebelum berperang. Ya, jadi jangan panik dan jangan prematur dalam bertindak. Berikutnya apa? Jangan gombal. Bagi Bapak Ibu yang pandai dalam berkata-kata, jangan gombal riak di depan karyawan. Gombal itu artinya apa? Gombal contoh seperti ini. Ya, kita perlu lakukan ini. Kenapa? Karena kesehatan karyawan atau keselamatan itu jauh lebih penting dibandingin di atas segala-galanya. Iya. Tapi Anda nggak lakuin apa-apa.
Nah, itu membuat waktu Anda memotong gaji dan sebagainya, itu bikin orang jadi rebel, gitu, memberontak. Ya. Dan nggak sedikit loh pemimpin-pemimpin seperti itu yang mengatakan bahwa kesehatan itu penting, keselamatan karyawan itu jauh lebih penting dan sebagainya, tapi tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Ya. Berikutnya apa, Coach? Berikutnya adalah ingat. Jadi tadi ada lakukan, hindari. Kemudian sekarang adalah ingat. Ingat mengenai siklus ekonomi. Tadi kita bahas di segmen yang awal, siklus ekonomi. Anda akan berhasil bertahan. Saya percaya bahwa Anda akan bertahan di musim-musim di masa-masa COVID-19 ini, wabah ini, bisnis Anda akan bertahan. Saya yakin 100% dan saya punya harapan besar untuk itu. Nah, permasalahan adalah kalau Anda sudah bertahan, Anda punya kesempatan juga untuk siklus ekonomi yang baru. Harapan saya, saat Anda melewati musim dingin ini dan mulai masuk ke musim semi, jadilah lebih bijak. Jadilah lebih bijak dan Anda tahu apa yang saya maksud dengan lebih bijak. Kalau Anda tidak bingung, saya nggak ngerti, Coach, karena saya baru datang. Ya, nanti Anda bisa lihat di di YouTube mengenai siklus ekonomi yang saya kupas tadi, ya. Jadi lebih bijak kalau Anda sudah melewati masa-masa musim dingin ini. Ingat mengenai inovasi. Ya, di 2 minggu lalu kita bahas inovasi. Inovasi membutuhkan masalah dan kita memang punya masalahnya. Inovasi itu membutuhkan sumber daya yang terbatas dan kita punya sumber daya yang terbatas. Uang lagi susah, waktu lagi terbatas dan sebagainya. Kesediaan untuk gagal dan action yang penuh semangat. Dan yang terakhir, kita perlukan apa? Lakukan sacrifice atau pengorbanan. Pengorbanan yang Anda lakukan itu akan menjadi peningkatan pengaruh Anda di mata para karyawan. John Maxwell berkata bahwa Anda perlu menyentuh hati sebelum meminta bantuan atau meminta tangan dari tim kita. Dan kita review. Jadi yang pertama apa? Kita lakukan komunikasi secara terbuka. Yang kedua adalah kita berikan teladan. Yang ketiga adalah kita lebih lunak mengenai pemotongan gaji ini terhadap karyawan lapisan bawah. Kita bisa lakukan crowdfunding atau gotong royong, kumpulin duit rame-rame, kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan atau karyawan-karyawan lain yang membutuhkan. Anda bisa lakukan negosiasi komisi sales, ditukar dengan benefit-benefit yang lain. Anda jangan panik dan jangan prematur dalam bertindak. Ya. Jangan gombal. Dan ingat siklus ekonomi, ingat inovasi, dan ingat juga untuk sacrifice. Dan saya berharap bahwa apa yang kita pelajari pada hari ini boleh membantu kita bersama-sama.